Oke, selamat pagi semuanya. Kita memasuki pertemuan ke-8. Hari ini kita akan membahas Preventive Expenditure Method dan Damage Cost Avoided Method untuk melakukan valuasi atas nilai ekonomis dari sebuah sumber daya alam. Jadi ini adalah lanjutan dari Averting Behavior Method yang kita bahas minggu lalu, tapi kita review sedikit. Jadi replacement cost method, preventive expenditure, dan damage cost avoided itu adalah bagian dari the averting behavior method. Averting behavior method itu maksudnya adalah metode untuk menilai sumber daya alam berdasarkan atas perilaku manusia untuk menghindarkan diri dari dampak negatif yang terjadi karena adanya penurunan kualitas lingkungan. Nah, perilaku manusia untuk menghindarkan ini tentu kan membutuhkan biaya. Makanya juga disebut sebagai cost based method. Jadi biaya atau pengeluaran yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari degradasi lingkungan tadi. Jadi segala macam upaya manusia untuk menghindarkan dirinya dari dampak negatif akibat degradasi lingkungan. Nah, butuh biaya, biayanya itu bisa kita pakai untuk melakukan valuasi atas nilai ekonomis dari sebuah sumber daya alam. Nah, asumsi yang dipakai dalam menggunakan averting behavior method ini untuk melakukan valuasi sumber daya alam adalah pertama, yaitu bahwa manusia harus mengenali dampak negatifnya gitu. Jadi manusia ini harus mengenali dampak negatif kerusakan lingkungan. Jadi mereka harus sadar bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi dan kerusakan seperti apa yang sedang terjadi. Asumsi yang kedua, mereka mampu mengambil tindakan dari terjadinya dampak negatif. Jadi manusia sadar ada dampak negatif, begitu menyadari bahwa ada dampak negatif atau menyadari adanya potensi dampak negatif, manusia kemudian mengambil tindakan untuk manusia kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa menyesuaikan kebiasaan atau bagaimana gitu. Intinya manusia mengambil tindakan. Jadi contohnya pertama kita bahas misalnya dampak negatif penipisan lapisan ozon. Pertama tentu manusia harus mengenal apa itu lapisan ozon. Itu satu. Dan yang kedua, manusia kemudian juga mengenal perilaku mereka yang seperti apa yang kemudian mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Nah, kurang lebih mungkin 100 tahun yang lalu ya. Jadi manusia itu menemukan gas freon. Nah, gas freon ini awalnya dipakai untuk mendinginkan kulkas karena sebelumnya manusia itu pakai gas amonia atau apa yang menghasilkan bau tidak sedap di dalam ruangan. Nah, kemudian akhirnya gas freon ini menjadi solusi. Dan ternyata bukan hanya bisa dipakai dalam kulkas, dalam AC, tapi juga untuk keperluan industri yang lainnya. Sehingga gas freon ini kemudian digunakan secara masif. Awalnya kita nggak tahu dampak negatif dari gas freon itu apa. Mungkin tahun 50-an apa ya. Akhirnya kita mulai menyadari bahwa ternyata gas freon ini mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon ini kemudian mengakibatkan bahaya. Kenapa? Karena bukan hanya pada manusia bisa mengakibatkan kanker, misalnya kanker kulit, tapi juga bisa mengakibatkan tanaman mati, hewan-hewan mati gitu. Secara individu memang manusia bisa aja beli sun cream, sunblock dipakai selesai. Tapi kan kita nggak bisa ngolesin sun cream dan sunblock itu ke tanaman satu-satu sedunia ataupun
ke hewan semuanya kita olesin sunblock. Mereka juga nggak bisa kita suruh juga pakai sunblock. Nah, maka kemudian akhirnya manusia berupaya menemukan pengganti gas freon sehingga akhirnya penipisan lapisan ozon ini berhenti, dan bukan hanya berhenti, lapisan ozon ini mulai pulih kembali. Nah, ini adalah contoh dari overthink behavior method. Kerelaan manusia mengalokasikan sumber daya alamnya, mengalokasikan biaya untuk menemukan gas pengganti ini kan nggak murah gitu. Tapi kenapa dilakukan? Karena lapisan ozon ini penting dan itu nggak bisa ditawar. Nah, namun harus diingat bahwa metode overthink behavior method ini tidak mencakup surplus konsumen. Gambaran sederhananya begini. Tentu masih ingat ini ya, kurva yang umum seperti ini, supply demand. Nah, sebagaimana kita tahu, kurva demand ini menunjukkan maksimum willingness to pay seseorang. Kemudian misalnya kita memutuskan bahwa solusi termurah untuk mengatasi masalah kita adalah ini. Misalnya, sehingga kita peroleh equilibrium di sini. Nah, kita ambil titik di sini ya. Sebenarnya kan maksimum willingness to pay kita kan sekian di titik ini nih. Sementara yang kita bayarkan kan cuma sekian. Ada gap di sini. Atau di titik ini maximum willingness to pay-nya sekian, yang kita bayarkan sekian, ada gap di sini. Nah, gap-gap ini kemudian kita akumulasi sampai dia ketemu titik equilibrium. Inilah yang disebut sebagai consumer surplus. Kenapa disebut consumer surplus? Karena harga yang dibayarkan lebih rendah daripada maximum willingness to pay-nya. Nah, metode ABM ini dia nggak bisa menghitung, nggak bisa mencakup surplus konsumen. Ini memang jadi perdebatan karena nilai ekonomis kan pada hakikatnya adalah maximum willingness to pay. Sementara yang kita ukur bukan di titik maksimumnya. Tapi juga nggak ada masalah karena setidaknya kita mengetahui bahwa nilai ekonomisnya paling nggak sekian. Nah, secara umum overthink behavior method ini sangat sesuai diaplikasikan untuk kasus-kasus di mana pencegahan kerusakan atau pengeluaran untuk barang pengganti benar-benar ada atau minimal benar-benar akan dibuat. Jadi memang barangnya ada atau ada rencana untuk dibuat, karena kalau belum ada rencana dibuat memang bisa diragukan apakah manusia ini benar-benar willing to pay nggak atas barang pengganti tersebut atau pencegahan kerusakan tersebut. Nah, cuma memang ada keterbatasan lagi dalam hal overthink behavior method. Pertama, pada kenyataannya ya, kita lihat asumsinya saja, nggak semua orang yang kena dampak itu, nggak semua orang yang kena dampak negatif sadar gitu. Jadi misalnya pencemaran aliran sungai oleh perusahaan misalnya, kadang pencemaran ini nggak benar-benar terlihat oleh mata, kadang atau nggak benar-benar dapat dirasakan. Tahu-tahu kesuburan tanah sudah berkurang aja. Tahu-tahu ikan yang dapat hidup dari tambak memanfaatkan air sungai tiba-tiba berkurang gitu. Ketika mungkin pencemarannya masih samar, kita nggak tahu. Atau bahkan ketika air yang tercemar tadi masuk ke laut,
nelayan mungkin juga nggak sadar gitu. Mereka cuma tahu-tahu sudah berkurang aja tangkapannya. Jadi nggak semua orang sadar gitu loh kalau dia kena dampak. Dan yang kedua, bisa jadi sadar, tapi kadang orang nggak sanggup bereaksi. Nggak bereaksi karena perubahannya terlalu kecil, atau bahkan mereka sendiri juga nggak sanggup bereaksi. Misalnya orang miskin, terjadi pencemaran, terus mau apa gitu. Apakah mereka kemudian patungan, kemudian beli alat penjernih air? Kayaknya secara finansial mereka nggak sanggup melakukan. Demonstrasi mungkin juga nggak didengar. Terus bisa apa? Jadi memang ini ada keterbatasan di sana. Nah, nah asumsi dari averting behavior method tadi bahwa intinya adalah manusia menyadari dia punya masalah ketika terjadi perubahan lingkungan tadi, dan mereka mengambil sebuah tindakan. Tindakan ini kemudian menimbulkan biaya. Kenapa manusia mau membayar harganya? Karena bagi manusia manfaat ekonomis dari sumber daya alam tadi, nilai jasanya minimal sama, minimal sepadan. Maka jumlah uang yang dibayarkan itu paling nggak bisa jadi cerminan bahwa setidaknya nilai ekonomis dari jasa sebuah sumber daya alam itu sekian. Itu adalah asumsi mengapa kita bisa pakai averting behavior method. Nah, sekarang kita bahas ya, kalau kemarin replacement cost udah, sekarang kita damage cost avoided. Jadi intinya gini, kalau replacement cost method itu kan kita punya kerusakan, kemudian kita bangun infrastruktur pengganti. Jadi ini sumber daya alam yang rusak tadi kita replace. Kalau damage cost avoided, enggak. Kita punya sumber daya alamnya rusak, gara-gara sumber daya alamnya rusak, kita kena dampak negatif. Nah, dampak negatif itu mengakibatkan kita harus mengalami kerugian ekonomis. Nah, nilai kerugian ekonomis tadi, itulah nilai jasa lingkungan yang hilang. Gara-gara jasa lingkungan ini rusak, perlindungan terhadap kita berkurang, perlindungan atas kekayaan kita berkurang. Kerusakan kekayaan itulah nilai jasa lingkungan tadi. Jadi misalnya sama-sama penggundulan hutan mengakibatkan banjir di Jakarta. Nah, kita punya dua macam solusi. Solusi pertama, kita bangun waduk untuk mereplace fungsi hutan sebagai penyerap air yang hilang tadi. Tapi kan kadang pemerintah nggak mau membangun. Kenapa? Karena mungkin hitung-hitungan pemerintah kita nggak punya dananya, atau mungkin ya dan biaya pembangunannya terlalu besar dibandingkan dengan manfaatnya. Maka kita nggak bisa pakai replacement cost karena kita nggak ada rencana untuk mereplace. Maka kita pakai damage cost. Jadi ya sudah, karena banjir tadi terjadi kerugian, barang dagangan masyarakat rusak, alat elektronik rusak, toko-toko industri mengalami kerugian, mal-mal rugi, kantor-kantor rugi. Kerugian tadi, nah itulah nilai jasa lingkungan, jasa keamanan dari lingkungan tadi, aman dari banjir tadi. Nah, itu adalah contoh damage cost avoided. Metode ini cenderung lebih mudah ya, karena memang adanya seperti itu gitu. Nah, tahapan pelaksanaan damage cost avoided method ini, pertama kita kenali jasa perlindungannya apa. Apakah melindungi dari banjir, melindungi dari polusi, melindungi dari perubahan iklim, melindungi dari
polusi tanah, dan lain-lain. Pertama, jadi kita kenali dulu jasa perlindungannya apa dan area yang dilindungi sejauh mana. Nah, yang kedua, setelah kita tahu jasa perlindungannya apa, area yang dilindungi sejauh mana, kita identifikasi. Di area itu kita punya infrastruktur apa aja, kita punya properti apa aja, ada aset apa aja di sana, dan populasi manusia yang terlindungi itu siapa gitu. Yang kalau itu sampai rusak, kena dampak negatif itu siapa gitu. Kekayaannya berapa, aset-aset dan infrastruktur yang ada di sana apa. Baru kemudian kita konversi biaya kerusakannya berapa. Nah, dari konversi tadi kita jumlahkan, kita peroleh damage cost avoided-nya berapa, itulah nilai ekonomis dari jasa lingkungan yang diberikan. Ini ada video, nanti saya sertakan juga di Google Classroom, nanti bisa dibuka di sana. Nah, yang berikutnya adalah preventive expenditure. Berarti ini adalah biaya untuk mencegah mencegah kerusakan. Jadi intinya adalah kalau sumber daya alam ini rusak, jasa yang diberikan rusak, ada dampak negatifnya. Nah, kita kemudian bersedia mengeluarkan uang untuk mencegah kerusakan tadi. Kenapa kita mau keluarkan biaya untuk mencegah? Ya karena nilai ekonomisnya minimal sama dengan biaya itu, atau bahkan bisa jadi lebih, seringkali lebih. Nah, jadi kalau yang pertama, kalau metode pertama kita mereplace, kalau yang kedua ya sudah kita terima biaya kerusakannya berapa, kerugian materialnya berapa. Nah, kalau yang ini kita mencegah, biaya pencegahannya itu berapa. Nah, pendekatan ini bisa dilihat sebagai penilaian substitusi permintaan terhadap proteksi lingkungan. Jadi kan memang harusnya kita menilai demand terhadap proteksi lingkungan itu berapa. Cuman kan karena jasa proteksi lingkungan ini kan nggak ada harga pasarnya, ya bukannya nggak ada harga pasarnya, tapi maksudnya kan jasa proteksi lingkungan ini kita nggak punya data persisnya di market demand-nya berapa. Tapi kalau biaya pencegahan, kita punya, gampangnya gini, misalnya contohnya adalah pendangkalan sungai. Bisa karena perilaku manusia yang kurang sehat, misalnya daerah sekitar aliran sungai itu pohon-pohonnya ditebang sehingga akhirnya tanahnya ikut tergerus sehingga di hilir terjadi pendangkalan sungai, atau memang bisa jadi secara alami memang seperti itu. Nah, ketika sungai ini mengalami pendangkalan, maka risiko banjir semakin besar karena daya tampung sungai semakin kecil. Akhirnya yang bukan sungai jadi sungai ketika banjir. Nah, maka kita kemudian melakukan pencegahan pendangkalan sungai tadi, yaitu dengan cara kita mengeluarkan biaya untuk mengeruk sungai, supaya ketika hujan sungainya dalam, air nggak meluap kemana-mana. Nah, kita berusaha mempertahankan kedalaman sungai tadi. Nah, sungai demand terhadap jasa sungai untuk memproteksi lingkungan kan kita mungkin nggak punya angkanya. Tapi demand untuk mengeruk sungainya kita punya angkanya. Nah, demand ini, nilai kerukan ini menjadi substitusi atas nilai proteksi lingkungan tadi yang kita nggak bisa dapatkan angkanya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kita mengukur biaya kerusakan lingkungan dengan cara tidak langsung, dengan cara
melihat sumber daya yang kita gunakan untuk mencegah kerusakannya. Nah, sama seperti tadi, ya intinya gitu ya, bahwa kita mau keluar uang segitu besar, ya tujuannya ya karena manfaat yang kita terima minimal sama atau bahkan bisa jadi lebih, tapi paling enggak nilainya sekian, minimal kita tahu sekian. Nah, ini ada contoh ya, contohnya contoh penerapan misalnya terkait dengan polusi suara dari jalan, misalnya, maka untuk memperoleh nilai jasa dari lingkungan yang sunyi, nah kita bisa menghitung dari seberapa willingness dari orang-orang yang tinggal di pinggir jalan tadi untuk mengganti kaca jendelanya dengan kaca yang double glaze. Double glaze itu yang kacanya 2 lapis. Karena kalau kaca itu double glaze, itu benar-benar polusi suara itu benar-benar terkurangi gitu. Rumah itu sunyi gitu. Nah, kalau orang itu nggak mau membayar untuk double glaze, maka itu artinya orang itu bisa menerima, ya nggak apa-apalah ada suara bising, saya bisa accept itu gitu. Tapi kalau orang itu nggak tahan, nilai dari kesunyian ini lebih mahal daripada bikin double glaze, dia akan bikin double glaze gitu. Nah, cuman memang ada kelemahan. Pakai double glaze ini ada kelemahan karena nggak semua orang ganti ke kaca double glaze dengan tujuan menghilangkan polusi udara. Banyak juga yang ganti ke double glaze untuk mengurangi biaya energi. Nah, ini memang contoh ini kan kita lihat kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini memang kejadian di negara 4 musim. Sebenarnya alasan utama orang pakai kaca double glaze itu sebenarnya kayaknya lebih bukan karena polusi suara sih sebenarnya, tapi karena kaca double glaze ini adalah kaca yang jauh lebih efisien untuk mempertahankan kalori di dalam rumah. Karena di musim dingin itu dinginnya luar biasa. Rumah itu nggak kayak kita ya. Jadi kalau kita kan mungkin ya semen, bata, cat, selesai. Kalau di sana masih dilapis-lapis dengan lapisan insulasi. Begitupun juga double glaze. Sehingga tujuannya untuk menghemat biaya. Kalau insulasinya nggak bagus, sebuah rumah itu mungkin di musim dingin pemanas bisa nyala 12 jam atau bahkan lebih. Tapi kalau insulasinya bagus, 6 jam atau bahkan 4 jam sudah cukup. Jadi ada penurunan biaya gitu. Jadi memang ini bisa bias. Nah, contoh lain dari preventive expenditure adalah misalnya pembuatan terasering untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi. Jadi kadang terasering ini untuk mencegah longsor. Kenapa orang itu mau susah payah membangun terasering? Kenapa mereka nggak pindah aja ke daerah lain gitu yang lebih aman dari erosi? Kenapa mereka harus sibuk-sibuk mengubah landscape sebuah daerah, sebuah wilayah? Ya karena lahan di sana itu ada nilai ekonomis gitu, yang dia lebih tinggi daripada dia harus pindah ke tempat lain. Ada nilai ekonomis yang tinggi di sana, tempat itu. Sampai-sampai biaya bikin terasering repot-repot seperti ini itu sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Itu adalah contoh preventive expenditure. Nah, intinya adalah yang perlu kita ingat bahwa averting behavior method ini adalah metode untuk menilai suatu jasa lingkungan dengan cara memperhatikan perilaku manusia untuk menghindarkan dirinya dari dampak negatif tadi. Dampak negatif karena kerusakan lingkungan. Nah, tindak
perilaku manusia untuk menghindarkan dirinya dari dampak negatif tadi menimbulkan biaya. Nah, biaya ini bisa kita jadikan dasar untuk valuasi nilai ekonomis jasa sumber daya alam tersebut. Mengapa? Karena nggak mungkin seseorang bersedia mengeluarkan uangnya kecuali kalau manfaat yang didapatkan minimal sama atau bahkan lebih daripada uang yang mereka keluarkan. Maka kalau kita tahu biaya yang mereka keluarkan, nah itulah paling enggak setidaknya nilai ekonomis sebuah sumber daya alam jasanya tadi senilai itu. Cuma metode ini punya kelemahan. Cuman metode ini dibangun atas dua asumsi. Asumsi pertama, orangnya harus mengenali dampak negatif tadi, dan yang kedua manusianya juga harus mampu melakukan tindakan. Kalau nggak bisa, ya metode ini memang punya kelemahan di sana. Tapi ya namanya kelemahan kan nggak selalu terjadi, gitu. Memang ada momen-momen di mana dia nggak bisa dipakai, tapi ada momen-momen di mana ini sangat cocok dipakai. Nah, averting behavior method itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah replacement cost method. Jadi menghitung biaya replacement. Terjadi kerusakan sumber daya alam sehingga jasanya itu kemudian mengalami kerusakan. Kita membangun infrastruktur untuk mereplace jasa yang hilang tadi. Nah, nilai membangunnya ini itu adalah nilai ekonomis dari jasa lingkungan yang rusak tadi. Nah, itu replacement cost method. Yang kedua adalah damage cost avoided. Terjadi kerusakan sumber daya alam, terjadi kerusakan jasanya, gara-gara itu terjadi kerugian, kerusakan aset, kerusakan kekayaan kita. Ada dampak negatif yang kita peroleh. Nah, ini kerusakan kekayaan tadi, kerusakan aset, kerugian kita, nilai kerugian kita tadi, itu adalah jasa lingkungan. Kenapa? Karena jasa lingkungan tadi menghindarkan kita dari kerusakan tadi. Maka jasa lingkungan tadi sanggup mempertahankan nilai kekayaan kita setara dengan sekian. Nah, itu adalah nilai ekonomisnya. Yang ketiga adalah preventive expenditure. Ada kerusakan sumber daya alam, jasa lingkungannya mengalami kerusakan, kita perbaiki. Kita perbaiki atau kita cegah. Nah, jadi yang rusak tadi kita cegah atau kita perbaiki. Misalnya pemerintah mencegah pencemaran dengan cara memberikan denda misalnya, atau misalnya pemerintah mengawasi perusahaan supaya nggak melakukan pencemaran. Karena perusahaan nggak mencemari, mau nggak mau perusahaan harus membangun infrastruktur pengolah yang mahal, pengolah limbah tadi yang mahal. Kenapa? Gara-gara itu harga jual kan makin mahal. Kenapa pemerintah ngotot? Karena air bersih ini wajib gitu. Nah, maka ini nilai dari pengolahan tadi untuk mencegah kerusakan lingkungan itu bisa menjadi dasar untuk melakukan valuasi untuk menentukan nilai sebuah sumber daya alam. Jadi kayak gitu. Sisanya ini bisa kalian lihat sendiri. Nanti saya sertakan di Google Classroom. Oke, diskusi kita lanjutkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.